Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang bisa hadir, berapapun yang sudah kita bisa bersama-sama di Zoom pada malam hari ini. Syukur tentunya kepada Tuhan, buat segala anugerah Tuhan. Saya akan share dulu lagu ini dan kita akan sama-sama menyembah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan tentunya ya. Yuk kita naikkan pujian ini untuk mendasari kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan sama-sama nikmati. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku apakah ku sungguh mengasihimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari sembah Dia. Oh Yesus Kristus, Engkau baik, Engkau baik, disembah Kau Tuhan. Glory, haleluya, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Yesus Tuhan, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan.
Raja Tuhan layak disembah, ditinggikan, diagungkan, oh Yesus. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Oh, berjuang sampai akhir, Kau dapati ku tetap setia. Kami rindu Tuhan. Kami sudah melihat banyak sekali kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Kau dapati kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia di hadapan-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu sebelum kami akan masuk dalam doa-doa kami. Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Bawa kami dalam pengertian yang benar. Dan bawa kami dapat menangkap dengan benar apa yang Tuhan mau. Meresponinya dengan siap, dengan tegap, dengan sigap Tuhan, sehingga kami boleh dapati semakin hari hidup dalam perkenanan Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan. Kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Maleakhi pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Maleakhi pasal yang ketiga di ayat yang pertama, 2 dan 3. Firman Tuhan berkata begini, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 2, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka. Semua dengan seperti emas, seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bentar, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, itu adalah tulisan dari Nabi Maleakhi, yang merupakan kitab terakhir dalam Perjanjian Lama, dan kemudian setelah itu 400 tahun bangsa Israel masa kekelaman, mereka tidak mendengar suara Tuhan, mereka tidak mendengar nabi-nabi dipakai Tuhan. Jadi ini adalah satu suara Tuhan melalui Nabi Maleakhi yang bagian akhir dari kitab Perjanjian Lama. Di akhir dari Perjanjian Lama, Tuhan memakai Maleakhi menyampaikan satu nubuatan besar, saudara. Nah, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, bahkan di ayat-ayat selanjutnya, ini berbicara tentang nubuatan. Memang nubuatan ini berlaku, ada nubuatan pendek, dalam waktu jangka pendek, maupun jangka panjang. Jangka pendeknya merujuk kepada kedatangan Yesus pada kali yang pertama. Itu nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Maleakhi menunjuk kepada kedatangan Yesus yang pertama. Tetapi dalam jangka panjangnya ini nubuatan yang menunjuk kepada akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kembali sebab kita perhatikan, siapa yang dapat tahan pada hari kedatangannya? Jadi ini menunjuk kepada nubuatan jangka panjangnya, yaitu kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Nah, saudara, mari kita perhatikan. Ini menarik buat saya, untuk saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, dan juga menggelitik saya beberapa waktu belakangan ini, dan terus mengingatkan saya tentang ayat ini berbicara secara pribadi kepada saya,
Dan saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, kita perhatikan saudara ya, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang-orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kalau disimpulkan dalam satu kata, ayat ini, ayat-ayat yang sudah kita baca yang sehubungan dengan saya katakan nubuatan di akhir zaman, itu berbicara tentang pemurnian, saudara. Ya kan? Berbicara tentang pemurnian. Bagaimana Tuhan memurnikan hidup saudara dan saya. Kita lihat keadaan pandemi yang hari-hari ini memang sudah mulai menurun, tetapi sesungguhnya efek dari pandemi ini masih berkelanjutan, saudara. Dan kita juga masih dilingkupi rasa takut apabila nanti ada varian-varian baru, ada mutasi-mutasi baru dari virus ini, sehingga akhirnya bisa mendatangkan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Nah, dengan kata lain, kondisi ini seharusnya menyadarkan kita bahwa ini adalah masa pemurnian buat kita semuanya, buat orang-orang yang percaya. Tetapi lebih menarik lagi, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini, ada kalimat yang menarik untuk ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Ada kata orang Lewi di sana, saudara. Ia mentahirkan orang Lewi. Siapakah orang Lewi, saudara? Ya kan? Siapakah orang Lewi? Orang Lewi itu tidak lain tidak bukan adalah pelayan-pelayan Tuhan. Termasuk di dalamnya saya dan Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam doa pada malam hari ini. Doa pelayan pada hari ini. Anda dan saya sedang dimurnikan, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang masuk dalam masa pemurnian. Ia mentahirkan orang Lewi. Ia memurnikan orang Lewi. Pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, di hari-hari ini menjelang kedatangannya, dia memurnikan, dia sedang mengadakan pemurnian besar-besaran dalam hidup orang-orang Lewi, dalam hidup pelayan-pelayan Tuhan. Supaya apa? Supaya orang-orang Lewi dikatakan di situ, mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Anda dan saya sebagai orang-orang yang percaya, yang masuk dalam bagian kumpulan orang-orang Lewi, atau para pelayan-pelayan Tuhan, sesungguhnya kita sedang disucikan, kita sedang dimurnikan. Saudara, kita sedang ditahirkan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya pelayanan kita lebih berdampak. Supaya apa? Supaya pelayanan Bapak Ibu Saudara lebih lagi berkualitas. Kita semuanya bukan lagi seperti dulu lagi asal-asalan, tapi kita harus lebih giat lagi. Ini sebuah pemurnian yang luar biasa yang Tuhan lakukan di akhir zaman untuk orang Lewi. Saya bersyukur sekali ayat ini spesifik, saudara. Ayat ini dengan jelas menunjuk kepada siapa? Orang Lewi, yaitu saudara dan saya, pelayan-pelayan Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu saya sempat berbicara dengan kepada teman alma mater saya, satu angkatan dengan saya, kita berkumpul dalam ibadah online Zoom begini. Saya sempat sampaikan pesan ini, pesan dari Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan. Yuk, kita di masa-masa pemurnian nih, sebagai hamba-hamba Tuhan. Dengan jelas Tuhan sebutkan orang Lewi. Tuhan tidak sebutkan seluruh orang Israel, saudara. Tetapi Tuhan sebutkan orang Lewi. Supaya apa? Supaya mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Saya yakin, saya percaya, siapapun kita, pelayanan dalam bidang apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan sedang memurnikan kita. Tuhan sedang menyucikan hidup kita. Tuhan sedang mentahirkan kita. Supaya apa? Supaya kita dapat mempersembahkan korban. Supaya kita bisa melayani Tuhan dengan benar. Haleluya. Saya merinding, saudara. Kalau dengar saya sampaikan firman Tuhan ini. Nah, saudara, memang pemurnian itu dalam masa yang tidak nyaman secara daging. Itu tidak nyaman. Dimurnikan itu tidak enak secara daging. Nggak enak memang. Tetapi mau tidak mau Tuhan nggak mungkin salah menyampaikan firman-Nya bahwa sebelum kedatangannya pada kali yang kedua, pemurnian itu harus terjadi. Pemurnian itu harus terjadi. Memang tidak nyaman.
tapi tetap harus terjadi, saudara. Pemurnian bagi pribadi pelayan Tuhan yang sudah berkualitas unggul pasti akan membuatnya semakin cemerlang, saudara. Pemurnian yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita, pelayan-pelayan Tuhan yang memang sudah punya kualitas yang baik. Bukankah kita sepanjang bulan ini kita berbicara tentang kualitas yang baik? Itu membuat kita semakin cemerlang, membuat kita semakin indah, dipakai Tuhan untuk kemuliaannya dengan tujuan-tujuan yang mulia. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, kalau kualitas hidup kita sedang tidak pada tempatnya, pemurnian itu akan menjadikan sebuah kerugian besar dalam hidup kita. Artinya ada beberapa yang harus dikikis dalam hidup kita. Tetapi Tuhan itu baik, Tuhan pasti punya tujuan yang indah untuk supaya walaupun harus masa pemurnian itu terjadi. Kalau saudara perhatikan dalam 1 Petrus 4, 17-18, dikatakan di sana, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai atau pemurnian itu dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi, yang harus pertama-kali dimurnikan itu adalah orang-orang yang ada di rumah Tuhan. Dia adalah orang Lewi, saudara. Yang ada di rumah Tuhan itu setiap hari yaitu orang Lewi. Ada di rumah Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang harus pertama-tama dimurnikan. Pertama-tama harus dimurnikan. Jadi, jika penghakiman itu dimulai dari kita, pelayan-pelayan Tuhan, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Jadi pemurnian itu dimulai dari mana? Dari pelayan-pelayan Tuhan, dari orang Lewi, Bapak Ibu Saudara. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Maleaki dan juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa tujuan Tuhan mengadakan pemurnian yang diawali dari orang-orang Lewi atau dari rumah Tuhan, bukan berarti Tuhan itu tidak mengasihi kita, sama sekali tidak. Malah sebaliknya, inilah bukti bahwa Tuhan mau agar kita semakin berkualitas, Bapak Ibu Saudara. Agar kita semakin meningkat memenuhi standarnya Tuhan, yaitu keserupaan dengan Kristus. Tuhan mau pulihkan kita, Tuhan mau murnikan pelayanan kita. Supaya apa? Tuhan murnikan para pelayan-pelayan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memenuhi kualitas standarnya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan terus bawa hidup Anda dan saya untuk semakin memenuhi standarnya Tuhan. Sebagai seorang orang-orang Lewi. Orang-orang yang melayani Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, izinkan saya memberikan satu pemahaman kepada kita. Hari-hari ini, ketika Tuhan izinkan kita harus mengalami berbagai hal yang terjadi hari-hari ini. Sesungguhnya kita sedang masuk masa pemurnian. Dan pemurnian itu adalah sebuah pembuktian dari apa? Kualitas hidup kita. Bagaimana kualitas hidup kita? Bagaimana karakter hidup kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Jangan sampai kita menjadi orang yang sepertinya hebat di mimbar. Sepertinya hebat dengan pelayanan-pelayanan talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi sesungguhnya di bagian dalam hidup kita, yaitu karakter kita nggak mengalami perubahan tuh. Kualitas hidup kita sedang dimurnikan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kualitas pelayanan kita juga sedang dimurnikan hari-hari ini. Yang pertama adalah kualitas hidup kita. Sejauh mana kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan memiliki motivasi yang benar, memiliki ketulusan hidup yang benar di hadapan Tuhan, memiliki fokus hidup yang benar, itu sedang teruji hari-hari ini, sedang dimurnikan hari-hari ini. Apakah kita melayani hanya untuk mengejar hal-hal yang jasmaniah atau mengejar perkenanan Tuhan? Itu adalah kualitas hidup kita. Apakah hidup kita benar-benar sudah diubahkan dengan kehidupan yang menghidupi firman Tuhan? Karakter kita diubahkan, cara pandang, persepsi, paradigma kita sudah diubahkan dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan juga kualitas pelayanan kita. Apakah pelayanan kita benar-benar pelayanan yang sudah tertuju hanya kepada Tuhan atau hanya untuk kepuasan diri kita? Semua sedang teruji, saudara. Semua sedang dimurnikan. Siapapun kita, hamba Tuhan maupun pelayan-pelayan Tuhan dalam artian bukan mendapat jabatan kependetaan sekalipun, semua diuji.
Sejauh mana kualitas pelayanan kita di hadapan Tuhan. Hari ini sedang diadakan pemurnian oleh Tuhan. Sudah sejauh mana kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Pelayanan kita adalah pelayanan yang bukan asal-asalan saja, tapi pelayanan yang lahir dari kecintaan kita kepada Tuhan. Kerinduan untuk mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan sedang uji, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan di masa-masa pemurnian ini. Karena sikap dan reaksi kita itu sangat menentukan apakah kita akhirnya bisa melewati masa pemurnian ini dan kita menjadi cemerlang, semakin indah, semakin dahsyat dipakai Tuhan, semakin luar biasa karya Tuhan dalam hidup kita dan melalui hidup kita, atau malah kita mengalami kerugian besar, atau malah kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Aduh, pelayanannya juga kiyanya, sudahlah. Nah, inilah yang harus kita persiapkan dari ini. Apa reaksi kita? Apa sikap kita? Sikap kita yang benar itu seperti apa? Karena itu sangat menentukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, yuk kita lihat apa yang harus kita lakukan. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus sehubungan dengan sikap atau reaksi terhadap pemurnian yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita di akhir zaman ini kepada orang-orang Lewi, kepada pelayan-pelayan Tuhan, termasuk kepada Dadang Dinanto, saudara. Bukan cuma kepada saudara, tapi termasuk kepada Dadang Dinanto. Ayat 10 dalam Filipi 3 sampai dengan ayat 14. Dikatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, kita tahu bahwa Paulus setiap hari dia selalu ada dalam ladang Tuhan, dalam ladang Tuhan. Tetapi ketika dia dalam ladang Tuhan sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai dalam kutip orang Lewi, kita tahu dia tidak pernah lepas dari yang namanya penderitaan. Dia tidak pernah lepas dari berbagai hal yang harus dihadapi. Walaupun dia sudah melakukan hal yang benar, walaupun dia sudah sedang dalam pekerjaan Tuhan, sedang dalam pelayanan, tapi terus-menerus Tuhan izinkan dia menghadapi segala sesuatu yang harus dihadapi dengan berat, saudara. Kita tahu bahwa tidak ringan pelayanannya, tetapi saudara, sikapnya Paulus itu menunjukkan bahwa apapun yang terjadi, dia tetap melangkah maju, saudara. Dalam kondisi apapun dia tetap melangkah maju. Bahkan kalau kita perhatikan baik-baik, yang ku kehendaki itu perkataan yang mengatakan bahwa yang aku usahakan terus-menerus setiap hari ialah mengenal Dia. Persekutuan dalam penderitaannya. Di bagian akhir dia berkata, aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya ringkas apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, yang sehubungan dengan pemurnian yang sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya di akhir zaman ini menjelang kedatangannya pada kali yang kedua, yaitu orang-orang Lewi, para pelayan-pelayan Tuhan, adalah yang pertama, saudara, perhatikan baik-baik. Yang pertama yang kita bisa pelajari dari apa yang Rasul Paulus tadi sampaikan dalam Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 14 tadi. Yang pertama adalah kembangkan terus sikap rela hati. Di masa-masa pemurnian ini, mau tidak mau Anda dan saya harus mengembangkan sikap rela hati, saudara. Rela hati untuk mau diproses Tuhan melalui peristiwa apapun. Rela hati untuk mau mengalami yang namanya pembentukan dari Tuhan melalui peristiwa apapun yang harus kita hadapi hari-hari ini. Apapun bentuk peristiwanya, apapun bentuk
bentuk kejadiannya, lewati saja bersama dengan Tuhan. Izinkan hatimu mau dibentuk oleh Tuhan. Izinkan engkau dan saya memiliki hati yang rela dikuasai oleh Tuhan terus menerus melalui segala bentuk peristiwa yang terjadi. Kalau memang itu sebuah perbaikan yang Tuhan berikan, sebuah nasihat yang Tuhan berikan, sebuah koreksi yang Tuhan berikan untuk membangun dan membentuk karakter kita serta paradigma kita yang benar, izinkan dia menguasainya, izinkan dia berbicara, izinkan dia menegur kita, dan kita harus punya kerelaan hati untuk mau ditegur, mau diperbaiki. Karakter kita yang lama dikikis, izinkan itu terjadi supaya kita memiliki paradigma yang baru. Kita tahu Tuhan dalam bekerja itu mengikuti perkembangan zaman. Kalaupun kita dulu punya paradigma yang lama, Tuhan mau ubah dengan paradigma yang baru. Yuk kita ikutin, saudara. Kita percaya Tuhan bekerja sesuai dengan zamannya. Dan dia akan terus nyatakan kuasanya. Dan kita harus punya rela hati untuk mau diperbaiki. Inilah masa pemurnian. Dan masa pemurnian itu dibutuhkan kerelaan hati untuk mau dibentuk sama Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Bahkan mungkin merasa diri hebat. Izinkan Tuhan terus membentuk kita. Dan milikilah hati yang rela untuk dibentuk. Paulus sampai berkata, aku senang dan rela dalam penderitaan demi Kristus, karena di situ saat aku lemah di situ kuat. Artinya dia mengizinkan Tuhan dengan bebas mengerjakan apa yang dia mau melalui peristiwa apa saja. Dia relakan dirinya. Dia bebaskan hatinya untuk mau mengikuti kehendak Tuhan karena dia tahu itulah yang terbaik. Ini adalah masa pemurnian. Dibutuhkan kerelaan hati. Yang kedua, saudara, dari apa yang Rasul Paulus tadi sampaikan dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 14, kita juga bisa mengambil kesimpulan di sana. Paulus mengusahakan untuk terus mengenal dia. Artinya, kita harus tingkatkan terus pengenalan akan Allah. Di masa-masa pemurnian ini, engkau jangan semakin jauh dari Tuhan. Harus semakin dekat. Bukankah di masa pandemi ini, saudara, kalau saudara perhatikan, Tuhan itu menjadi seperti personal, saudara. Artinya apa? Kalau dulu yang namanya ingin bersekutu itu, yang namanya ingin rasakan hadirat Tuhan itu seakan-akan kalau sudah kumpul gitu, sudah ngumpul sama-sama, waduh apinya kerasa menikmati hadirat Tuhan. Nah sekarang kumpul-kumpul nggak boleh, saudara. Ya kan, kumpul-kumpul nggak boleh, harus jaga jarak dan sebagainya. Itu berarti Tuhan itu menjadi semakin personal buat kita. Artinya tidak harus kumpul-kumpul, tapi dengan diri kita pribadi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita intim dengan Roh Kudus, ketika kita perbaiki match pribadi kita, saya yakin, saya percaya itulah akan membawa engkau terus mengenal Tuhan. Engkau akan terus mendengar, engkau akan terus mengalami jamahan Tuhan secara pribadi. Nah, oleh sebab itu kita penting buat kita untuk terus tingkatkan pengenalan kita. Dengan cara apa? Dengan cara semakin intim dengan Tuhan. Semakin bersekutu dengan Tuhan. Walaupun hanya pribadi, enggak apa-apa. Ya, nah, tetap kita harus terus lakukan. Terus harus kita kerjakan. Nah, yang terakhir adalah dikatakan tadi, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari mengarahkan apa yang ada di hadapanku. Itu artinya Paulus memfokuskan dirinya hanya kepada surga, hanya kepada kekekalan, saudara. Jadi yang ketiga, di masa pemurnian ini, jangan kehilangan fokus, Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya harus tetap berfokus kepada kekekalan. Harus tetap berfokus kepada surga. Harus tetap berfokus kepada Kristus. Itulah yang akhirnya membawa Anda dan saya bisa melewati masa pemurnian ini, saudara. Itulah hal yang penting yang harus kita sadari sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, sebagai para hamba-hamba Tuhan. Saudara, saya akhiri dengan satu kesaksian saya. Saya juga sampaikan ini dalam ibadah raya, nanti saudara bisa dengar hari Minggu. Suatu ketika saya terbaring sakit yang cukup parah itu, Tuhan bawa saya bukan tipe hamba Tuhan yang dikit-dikit penglihatan enggak, saudara. Tapi hari itu Tuhan bawa saya boleh mengalami penglihatan. Tuhan, saya
lagi sakit, lagi terbaring begitu, saya berusaha untuk duduk karena memang nggak kuat sekali sakitnya. Saya berusaha duduk dan ketika saya duduk, saya bangkit. Saya dari terbaring untuk berusaha untuk duduk. Pas saat saya duduk, tiba-tiba badan saya seperti melayang, saudara. Dan melayang, ketika melayang, saya lihat badan saya ada di tempat tidur. Saya juga lagi lihat, waduh ini kok saya jadi ada dua gitu ya. Dan akhirnya Tuhan bawa saya kepada satu tempat yang begitu indah. Wah, indah sekali tempat itu, saudara. Sangat-sangat indah dan saya katakan Tuhan enak banget di sini. Sudahlah saya di sini aja gitu. Tuhan cuma senyum gitu ya. Ya. Terus kemudian saya lihat pemandangan yang begitu luar biasa indahnya. Sampailah di suatu malam, kemudian malam itu penuh dengan bintang-bintang. Waduh, indah sekali Tuhan. Ada bintang yang sinarnya bersinar besar, ada yang kecil, ada kelihatan jauh begitu. Wah, tapi indah banget dan banyak sekali bintang-bintang. Tetapi tiba-tiba berubah saya. Sebuah pertanyaan besar kepada Tuhan pada saat itu karena tiba-tiba bintang itu berubah menjadi wajah-wajah manusia. Dan ketika sudah berubah menjadi wajah-wajah manusia, saya lihat ada beberapa mereka yang tersenyum, yang menangis dan sebagainya dengan ekspresi yang berbeda-beda tentunya di wajah-wajah mereka. Tetapi nggak berapa lama, saudara, bintang-bintang itu dimulai dari satu yang jatuh bintang itu jatuh dan kemudian terbakar. Jadi ada api yang begitu besar yang akhirnya akibat dari jatuhnya bintang-bintang yang berupa wajah-wajah manusia tadi itu. Jatuh satu demi satu jatuh, akhirnya ada beberapa yang jatuh dan akhirnya ada banyak yang jatuh, sudah. Terus kemudian saya tanya sama Tuhan, Tuhan kasihan mereka itu kok sampai begitu gitu, kenapa gitu? Dan Tuhan katakan itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepadaku, yang pasti dia akan mengalami kerugian besar dan jatuh dan akan terbakar. Dan tugasmu adalah memberitakan Injil seluas-luasnya, beritakan Injil kepada banyak orang supaya tidak lagi banyak yang jatuh dan terbakar. Dan kemudian saya terbangun, saudara. Saya terbangun dalam posisi duduk dan saya mulai menangis dan saya, Tuhan, ternyata maksud Tuhan supaya izinkan saya masih hidup melewati masa kritis itu hidup supaya saya memberitakan Injil, karena ini adalah masa-masa di mana Yesus akan datang pada kali yang kedua. Tuhan berkata waktuku tidak lama lagi, cepat ini bergerak dengan waktu, berjuang dengan waktu supaya makin banyak mereka yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hari-hari ini yuk kita semakin murnikan diri kita, motivasi kita perbaiki hidup kita benar-benar. Motivasi kita, pelayanan kita, murnikan itu lebih lagi. Karena waktu kedatangannya sudah tidak lama lagi. Dan Anda dan saya dipakai untuk memberitakan Injil. Semakin banyak engkau harus beritakan Injil. Semakin banyak engkau harus terus beritakan Injil. Kemanapun, dimanapun, Anda harus beritakan Injil. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada saya. Saya bersyukur sekali. Dan saya langsung merubah beberapa hal dalam hidup saya rubah. Termasuk pemberitaan-pemberitaan yang saya mau sampaikan melalui apa saja, termasuk media sosial, saya rubah, saya beritakan kebenaran. Saya ketemu dengan banyak orang, beritakan kebenaran. Ini yang penting, saudara. Yuk kita masuk dalam doa-doa kita. Saya harap hari ini, malam hari ini, dalam doa-doa kita perbaiki hidup kita, kualitas hidup kita, kualitas pelayanan kita. Karena apa? Inilah masa pemurnian. Di dalam nama Tuhan Yesus sama mau berdoa, Tuhan. Setiap kami semua yang hadir, yang mengikuti HUB malam hari ini, para pelayan-pelayan Tuhan, kami responi firman-Mu, karena ini adalah masa pemurnian buat kami. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang terus masuk dalam kehendak Tuhan di masa pemurnian ini, dengan cara memiliki hati yang rela, mau dibentuk, mau diproses oleh Tuhan. Dan kami menjadi pribadi yang semakin mengenal Tuhan, dengan menjalin keintiman dengan Tuhan dan berfokus kepada kekekalan. Di dalam nama Yesus ini tergenapi dalam hidup kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk menghidupinya, melakukannya. Karena kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Kami harus memberitakan Injil. Kami harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang murni dan cemerlang di hadapan Tuhan.
dan dipakai untuk tujuan yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Elvin yang akan memimpin doa. Ya, puji nama Tuhan, kita telah diberkati sangat luar biasa sekali lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Dan apapun proses pemurnian kita pada saat ini, kita mau tetap katakan bahwa selamanya Dia tetap Allah. Selamanya Dia Tuhan kita yang tidak pernah berubah. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Nanti kita akan berdoa dengan satu pokok doa, yaitu kita membawa seluruh pergumulan pribadi kita kepada Tuhan, baik pergumulan jemaat, kita mau bawakan semuanya di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita banyak bergumul tentang materi yang kita butuhkan, kebutuhan secara fisik kita. Tetapi pada malam hari ini kita lebih mau bergumul sama Tuhan. Pernahkah kita bergumul bagaimana kebutuhan rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan, kualitas kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya ajak kita semuanya untuk membawa kehidupan kita, pribadi kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelum kita nanti berdoa, kita akan pujikan satu pujian, selamanya Kau Tuhan. Dia tetap Allah kita, apapun yang kita alami pada saat ini. Kita katakan dalam anugerah-Mu, dalam naungan.
di dalam-Mu pengharapanku, di dalam-Mu. Sungguh benar ya Bapa, selamanya Kau Tuhan kami Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, bagaimana kami harus tetap berada di proses pemurnian Tuhan, dan kami boleh tetap teguh memegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk terus bertahan di masa-masa yang saat ini Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang tidak goyah, menjadi pribadi yang tidak mundur Tuhan, untuk terus memberikan yang terbaik bagimu ya Tuhan. Bapa yang baik Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap keberadaan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesehatan, kami bersyukur untuk setiap kekuatan, untuk setiap tarikan nafas yang masih Engkau izinkan pada kami pada malam hari ini Tuhan. Dan bahkan kami boleh bersekutu bersama memuji Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah selamanya Kau Tuhan kami, tetap Allah kami Tuhan. Meskipun kami berada di dalam posisi apapun Tuhan, di dalam proses apapun Tuhan yang kami alami pada saat ini Tuhan, Engkau yang tahu pribadi kami lepas pribadi ya Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, saya ajak kita semuanya untuk bersama-sama berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan boleh menjadi pribadi yang tetap teguh di dalam Dia, boleh tetap menjadi pribadi yang menjadi pengikut Kristus yang sungguh benar-benar mengikut Dia dengan kualitas yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah boleh bersuara, mengeluarkan suara masing-masing. Kita akan bersatu di dalam doa dan kita memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pada malam hari ini Tuhan kami bawakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pribadi lepas pribadi kami Tuhan, Kau Allah yang mengenal kami, Kau tahu kami Tuhan, apa yang kami rasakan, apa yang kami pikirkan, dan apa yang kami alami pada saat ini Tuhan. Sungguh kami taruh seluruh hidup kami di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Ampuni segala ketidaklayakan kami di hadapan Tuhan, segala ketidakbenaran kami Tuhan, segala ketidakberkenaan kami Tuhan, melalui pemikiran kami, bahkan keputusan kami Tuhan, bahkan ketika kami merasa kecewa dengan Tuhan, dengan keadaan kami ya Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Bila pada malam hari ini Tuhan boleh memulihkan setiap kami Tuhan, boleh menjadikan pribadi kami pribadi yang terus mengikut Engkau, mempercayai Engkau di dalam hidup kami Tuhan, sekalipun kami berjalan di dalam lembah sekalipun ya Tuhan. Bahkan pergumulan-pergumulan kami yang lain ya Tuhan, yang kami doakan selama ini ya Tuhan, yang menjadi kerinduan kami, yang menjadi harapan kami, dan belum kami miliki apa yang kami rindukan ya Tuhan. Dan kami terus percaya kepada Tuhan, kami tidak akan pernah kecewa apapun yang kami harapkan. Kami tidak akan pernah merasa kecewa ketika kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan di dalam hidup ini Tuhan. Tetapi kami akan terus memegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau tetap Allah di dalam hidup kami, bahwa Engkau Allah yang berotoritas di dalam hidup kami. Kedaulatan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami, dan kami mau pegang itu ya Tuhan. Bahkan pergumulan kami yang lain ya Tuhan, untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, kami bawakan dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami pada saat ini, Kau Tuhan yang tahu, dan kami terus mau percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan melihat seberapa kami berjuang, seberapa kami melakukan yang terbaik pada saat ini ya Tuhan. Dan kami terus mau bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan terus membukakan jalan bagi setiap kami, dengan tepat waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami ya Tuhan. Bahkan kami berdoa pada saat ini Tuhan, jika ada keluarga kami dalam keadaan sakit, penyakit Tuhan, di dalam kelemahan fisik, kami semuanya berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, saudara kami menjadi sembuh, keluarga kami menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Apapun penyakitnya pada
pada saat ini Tuhan, Kau Allah yang menjamah bilur-bilur darah-Mu, memberikan kesembuhan bagi seluruh saudara-saudara kami Tuhan, bagi seluruh keluarga kami ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan pada malam hari ini Tuhan, untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka juga ya Tuhan, biarlah juga Tuhan tetap menaungi mereka di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Berikan mereka terus hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menghormati Tuhan, hati yang mau taat kepada Tuhan. Dan biarlah juga pada saat ini Engkau penuhi mereka dengan hadirat-Mu Tuhan. Curahkan mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi pribadi yang terus mengasihi Engkau ya Tuhan, memberikan kualitas yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan, melayani Engkau dengan sepenuh hati mereka ya Tuhan. Dan apa yang menjadi pergumulan mereka kami taruhkan di dalam tangan-Mu Tuhan ya, di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang terus boleh memampukan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Ketika mereka menghadapi satu pergumulan, kami percaya juga Tuhan yang akan terus menolong mereka, menganugerahkan iman yang kokoh bagi setiap mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak menjadi goyah, mereka tidak menjadi mundur ya Tuhan untuk mengikut Engkau ya Tuhan, tetapi Engkau akan terus memberikan pengharapan bagi setiap kami Tuhan, karena harapan kami satu-satunya hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Dan setiap kami yang berharap kepadamu Tuhan, kami tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan, apapun keadaan kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik ya Tuhan. Saat ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, biarlah perkenanan Tuhan boleh terus menjadi milik kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, dan sebentar lagi juga ya Tuhan kami akan terus berdoa. Tuhan yang akan terus bertata di dalam pokok-pokok doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan berdoa satu pokok doa lagi. Pokok doa yang kedua, kita akan berdoa ya. Kita akan berdoa untuk visi dan misi gereja, baik yang ada di GMI, GUP wilayah 2, dan juga GUP di Kapasari. Kita mau berdoa untuk supaya seluruh visi misi ini dimampukan gereja untuk membina gereja kita, membina warga gereja, membawa seluruh kita berpusat kepada Kristus, dan setiap gereja-gereja yang ada boleh memuliakan nama Tuhan, apapun program yang dijalankan pada saat ini. Nanti pokok doa ini akan dipimpin oleh Om Mugi, dan sebelumnya kita akan pujikan satu pujian, Bekerjalah ya Roh Kudus. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku.
bergerak saat ini Tuhan. Rindu mendekat, mengerti Haleluya. hatimu, berjalan Dalam kehendak-Mu bekerjalah, ya Roh Kudus, bertambahlah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan secara khusus Gereja Utusan Pantekosta di seluruh Indonesia. Yang pada hari ini ya Tuhan genap usia 86 tahun. Di mana pada 86 tahun yang lalu Engkau menghadirkan Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia ini. Ini bukan secara satu kebetulan. Ini merupakan bagian daripada rencana Allah yang Tuhan akan kerjakan melalui Gereja Utusan Pantekosta di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan daripada Tuhan. Sebab itu pada malam hari ini kami datang kepada Tuhan, menyerahkan Gereja Utusan Pantekosta di seluruh Indonesia, secara khusus Gereja Utusan Pantekosta di Kota Bandung. Demikian juga untuk Gereja Misi GUP yang ada di Jerman. Demikian juga untuk GUP yang ada di Kapasari. Demikian juga untuk gereja-gereja GUP yang ada di wilayah 2. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah menyertai para hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk terus membina, untuk melayani Tuhan di lingkungan Gereja Utusan Pantekosta dari sejak awal gereja ini didirikan sampai saat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau terus yang mengurapi hamba-Mu yang ada pada saat ini, baik staf gembala, para majelis gereja, para aktivis, kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya di dalam mereka melayani Tuhan. Semata-mata kami hanya melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, dan kami hanya bisa kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan visi misi yang ada di gereja kami, yaitu bagaimana Gereja Utusan Pantekosta yang ada di Indonesia ini sesuai dengan namanya Gereja Utusan Pantekosta, di mana kami adalah orang-orang yang telah diutus oleh Tuhan untuk Kau tempatkan ataupun keutus ke berbagai tempat di mana kami berada saat ini masing-masing. Oleh sebab itu kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya kami boleh menjadi duta-duta Kristus yang boleh memberitakan Injil kebenaran kerajaan Allah kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan, dan pada akhirnya mereka pun boleh percaya kepada Tuhan, boleh mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Ini bukan tugas daripada setiap gembala jemaat atau para pendeta ataupun para majelis gereja. Ini adalah tugas setiap orang-orang yang sudah dipanggil. Ini adalah tugas setiap orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan, secara khusus anggota Gereja Utusan Pantekosta di Kota Bandung ini. Oleh sebab itu kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Roh Kudus yang terus menggoncangkan, Roh Kudus yang terus menggerakkan dan membuat hati setiap jemaat-Mu itu untuk senantiasa berkorban di dalam memberitakan kebenaran firman Allah kepada setiap orang yang mereka jumpai, agar dengan demikian mereka pun boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga untuk pembinaan-pembinaan yang ada Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya setiap pembinaan-pembinaan yang dilakukan itu benar mengarahkan setiap jemaat itu bukan untuk mengandalkan para pemimpin gereja, para pembina rohani,
dan siapapun, tapi supaya mereka boleh mengandalkan Tuhan. Karena kami menyadari ya Tuhan, ketika kami mengandalkan manusia, mungkin kami akan dibuatnya menjadi kecewa. Namun ketika kami mengandalkan Engkau, maka Engkau tidak pernah membuat kami kecewa. Oleh sebab itu kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap pembinaan yang ada di gereja kami, baik di GUP Bandung, GUP Kapasari, gereja misi yang ada di Jerman. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati, supaya setiap jemaat yang ada di lingkungan gereja utusan Pantai Kosta itu, mereka menyediakan dirinya untuk dimuridkan, supaya iman mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan mereka kepada-Mu Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka boleh Kau pakai dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Mungkin mereka ditempatkan di marketplace mereka masing-masing, supaya mereka boleh menyatakan diri mereka sebagai umat Tuhan, yang boleh menjadi kesaksian yang hidup, yang memiliki kualitas hidup yang dapat diandalkan oleh Tuhan. Dengan demikian mereka menjadi satu kesaksian yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang pada malam hari ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Untuk doa penutup, saya kembalikan kepada Pastor Dadang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami semua sama-sama diteguhkan, juga diingatkan serta dikoreksi oleh firman Tuhan, supaya kami semua harus memiliki sikap yang benar di masa-masa pemurnian menjelang kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Mari Tuhan Yesus tolong kami, supaya kami terus mampu meningkatkan kepekaan kami dengan kerelaan hati yang terus mau dibentuk oleh Tuhan dengan berbagai macam cara. Kami punya hati yang mudah untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan biarlah itu kami miliki ya Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Dan kemudian kami harus terus masuk lebih dalam lagi, lebih intim, lebih lagi mengenal Tuhan. Pribadi lepas pribadi, sehingga kami semua semakin dimurnikan. Baik motivasi kami, ketulusan hati kami, keadaan hati kami semua. Bahkan ketika kami melayani semua dalam kondisi yang murni di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kami semua menjadi hamba-hamba-Mu yang memfokuskan diri kami kepada kekekalan. Karena kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi dan Engkau akan terus menyatakan kemuliaan-Mu buat dunia. Dan biarlah kami semua dipakai Tuhan menjadi pemberita-pemberita Injil. Dipakai Tuhan untuk menjadi pribadi yang memuridkan banyak orang. Semakin banyak menjelang kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Kami harus bergerak cepat Tuhan. Kami harus bergerak terus menerus tanpa henti ya Tuhan. Konsisten, intens terus dalam kegerakan untuk menjangkau jiwa. Karena kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati setiap kami semua yang sudah hadir. Dan kami terus mendukung dalam doa buat bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus menolong dan campur tangan, memberikan hikmat kepada mereka Tuhan. Untuk terus mengerjakan apa yang benar ya Tuhan. Mengerjakan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya Tuhan Yesus. Dan memang tidak mudah, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh presiden kami, juga pemimpin-pemimpin di daerah tidaklah mudah. Tetapi kami yakin, kami percaya Engkau sudah menetapkan mereka menjadi pemimpin kami. Kami terus doakan supaya mereka mengambil kebijakan-kebijakan yang benar, mengambil keputusan-keputusan yang tepat ya Tuhan. Dan kami boleh melihat ya Tuhan Yesus, bangsa Indonesia akan dibawa semakin maju, semakin bertumbuh ya Tuhan, semakin tangguh ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan juga menolong percepatan vaksinasi. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu, di mana gereja kami juga ambil bagian di dalamnya. Tuhan terus tolong dan campur tangan. Persiapan PON di Papua kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Memang tidak mudah ya Tuhan, dilakukan di sana akan ada banyak tantangan. Tetapi kami mohon kepada-Mu, kalau ada orang yang berniat-niat hati jahat ya Tuhan Yesus, para separatis ya Tuhan, para orang-orang teroris juga, apapun kelompok-kelompok tertentu yang mau membuat stabilitas keamanan bangsa kami tergoyahkan, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan gagalkan mereka semua. Dan lebih daripada itu, kami rindu Indonesia dilawat oleh Tuhan.
Engkau memakai gerejamu, khususnya GUP yang hari ini berulang tahun ke-86. Kami rindu kau pakai GUP, kau pakai hamba-hambamu, kau pakai jemaat untuk menjangkau jiwa Tuhan. Semakin banyak jiwa yang mendengar tentang Engkau, semakin banyak jiwa yang dimuridkan Tuhan. Kami rindu itu terjadi ya Tuhan, karena kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terus teguhkan kami, kuatkan kami, persiapan-persiapan ibadah online maupun onsite yang sedang kami lakukan untuk gereja kami. Di hari Minggu kami serahkan dalam tangan-Mu, hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, Tuhan urapi, Tuhan pakai, sehingga membawa dampak pertumbuhan rohani yang baik, semakin dewasa, semakin menuju kepada keserupaan kepada Kristus. Itulah yang kami rindukan terjadi atas umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami, doa kami hari ini. Kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berpisah dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan serta pengurapan yang baru dari Roh Kudus menjadi bagian dalam hidup kita, sehingga kita semakin dimurnikan, semakin menjadi pribadi yang cemerlang di hadapan Tuhan dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Dadang, Saudari Sama-sama, Tuhan berkati. dan Pak Mugiono. Tuhan Yesus memberkati atas pelayanan-pelayanannya dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pastor Dadang. Terima kasih Pastor Dadang. Terima kasih untuk Elvin. Terima kasih buat Elvin. Terima kasih Pak Dadang, Elvin. Tuhan Terima berkati. kasih Pak Dadang, terima kasih juga dari Elvin, terima kasih buat Tuhan semuanya. memberkati Tuhan semuanya. Yesus memberkati. Kasih Pak Dadang, Elvi, thank you, God bless semua. Selamat ulang tahun yang Sama-sama, Tuhan berkati. 46. Ya, terima kasih Pak Dadang, terima kasih Elvin. Tuhan berkati saudara semua. Mohon lift dulu ya. Tuhan berkati semuanya. Ibu Leni. Amin. Berkati Semuanya semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Selamat malam, pagi di sana. Pak Silvanus. Di sana masih Ya, siang. selamat siang di sini. Siang ya, selamat siang. Ya. Puji Tuhan. Oke, Pak Dadang. Sama-sama, Tuhan berkati. Thank you, Terus Tuhan menerus. berkati. Tuhan. Amit mungkur kasadayananya Gusti Mangga. Pak Masri. Napa. Thank you operators. Terima kasih Om Piwi, makasih Bapak Frida. Terima kasih Pipin, El, Frida.